Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas mitos atau fakta seller tuh pada bangkrut, tumbang, atau tutup. Ini opini saya ya. Anda sangat-sangat boleh untuk tidak sepakat. Jadi ini opini saya tentang benar nggak sih sekarang tuh jualan online tuh tambah susah, benar nggak sih sekarang tuh banyak yang gulung tikar dan seterusnya. Oke, ini komentar saya. Faktanya, pertama, faktanya, kalau seller bangkrut, nah bangkrut itu apa? Bangkrut itu betul-betul tutup ya, betul-betul tutup, bahkan menyisakan hutang yang tak terbayar. Kalau bangkrut, saya belum pernah melihat secara langsung. Dengar ada, tapi lihat secara langsung belum pernah. Bangkrut ya, kalau definisi bangkrut menurut saya, bangkrut tuh tutup sama sekali, nggak ada operasional, bisnisnya, asetnya semua dijual, dan mungkin bahkan meninggalkan hutang yang yang tak terbayar. Itu namanya bangkrut. Saya belum pernah lihat. Terus kalau jatuh, kalau bisnisnya jatuh, misalkan lagi tinggi terus jatuh, ini banyak. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri sekarang lagi jatuh-jatuhnya, lagi turun-turunnya. Ini mungkin titik terendah dalam 2 tahun terakhir, ya 2 tahun terakhir lah. Dan faktanya kalau untuk bisnis saya, habis lebaran kemarin, kami perampingan, dan harapannya dengan perampingan yang cukup jauh ini, sekarang sisa 5 orang aja, itu pelan-pelan menata lagi. Yang penting cash flow atau keuangan atau profit loss-nya hijau dulu, baru menata lagi untuk scale up dan lain sebagainya. Jadi harapannya bisa titik balik dengan mengurangi cost biaya karyawan. Kalau jatuh ini, yes, faktanya ada atau mungkin bisa dibilang banyak. Bisa dibilang ya, satu saya. Terus kedua, ya di circle saya setidaknya ada 3 atau 4 orang. Itu tuh banyak atau gimana? Nah, nggak tahu juga. Kalau kita ambil sampling, kalau di circle saya aja ada 3-4 orang, mungkin di luar sana lebih banyak lagi. Jadi, saya berani bilang, ada tapi mungkin nggak terlalu banyak. Yang laris manis, ini banyak. Ini fakta, banyak. Banyak yang laris manis. Yang 1000 plus sehari juga, ya saya nggak melihat secara langsung dengan banyak ya. Paling 1-2 toko. Saya rasa tapi ada. Jadi ini juga ada. Jadi faktanya, bahwa memang ada yang jatuh, ada yang turun. Memang secara umum kayak gitu. Bahkan saya sempat berpikir bahwa untuk jualan online ya, atau mungkin bisnis secara umumnya seakan-akan kayak zero sum game. Zero sum game itu ibarat kata cungkat-cungkit, teman-teman. Cungkat-cungkit kan gini ya. Nah, ini cungkat-cungkit. Ketika ada yang naik, pasti ada yang turun. Ketika ada yang turun, pasti ada yang naik, dan seterusnya. Jadi, itu fakta yang saya lihat langsung. Bangkrut saya belum pernah lihat. Yang jatuh banyak. Yang laris manis banyak. Lebih banyak daripada yang jatuh. Yang 1000 plus sehari, atau 10.000 gitu, ada. Saya yakin ada. Tapi saya nggak lihat banyak. Itu faktanya, oke? Lalu kedua, opini saya. Nah, soal daya beli turun. Ininya belum kebuka, sebentar. Nah, kita lanjut. Maaf, tadi ada yang kelupaan. Jadi soal daya beli turun. Kan banyak yang bilang daya beli itu turun. Terus tadi saya googling singkat dengan ilmu saya yang cetek soal makroekonomi. Apa sih indikasinya? Terus saya berkesimpulan bisa dilihat dari 3, yaitu PDB, inflasi, sama BI rate. PDB itu apa? PDB itu produk domestik bruto ya. Yang intinya adalah perputaran uang lah. Perputaran uang di Indonesia tuh tiap tahunnya naik atau enggak. Inflasi itu yang kenaikan harga lah, kenaikan harga secara umum suatu produk tuh kayak gimana. Terus BI rate itu adalah bunga acuan. Dan bunga acuan yang diluncurkan oleh Bank Indonesia, yang artinya semakin gede bunga acuan, artinya orang semakin berani, misalkan gini nih, saya sebagai bank nih, bunga acuannya kan misalkan 10%. Berarti hanya orang-orang pebisnis atau investor yang yakin cuannya di atas 10% yang berani. Artinya apa? Artinya orang lebih seksi untuk berbisnis atau lebih seksi untuk investasi. Kita lihat faktanya langsung ya. PDB Indonesia, nih, googling aja sendiri, PDB Indonesia naik. Bahkan ini curam nih. Dari tahun berapa nih? 2020 ketika pandemi ya. 2020 pandemi, boom, langsung naik. Recovery-nya tuh cepat sekali. Jadi PDB-nya naik. PDB naik. Inflasi kayak gimana? Kita lihat inflasi. Nah, inflasinya nih, inflasi dari BPS ya. Inflasi kita tuh di tahun 2023. Ini 2023. Aduh, saya tadi, ya oke lah. Tapi saya yakin sih lebih cenderung ke stagnan ya inflasinya. Jadi kenaikan growth inflasinya tuh stagnan, 5%, 5%, 5%. Jadi inflasi itu bukan berarti kalau inflasinya 0% bagus. Belum tentu, teman-teman. Yang saya tahu kayak gitu ya. Saya belajar makroekonomi. Inflasi itu bagus kalau stabil. Kalau inflasinya misalkan 5%, ya 5% aja. Itu ekonominya kondusif.
Kalau tiap tahun 10% aja gitu. Setahu saya kayak gitu. Tapi kalau inflasinya sekarang 10%, besok tahun depan 20%, terus jadi 0%, nah itu situasi ekonominya lagi nggak kondusif. Ini kondusif ya, bukan berarti krisis apa kondusif itu bukan berarti semua senang, bukan. Tapi adem ayem gitu, adem ayem, nggak ada krisis, nggak ada yang ya begitulah. Teman-teman googling aja sendiri. Berarti inflasi ini bahkan cenderung menurun kalau kita lihat dari oh ini 2022, bukan cenderung stagnan. Cenderung stagnan ya. Jadi inflasi kita lihat stagnan. Lalu kita lihat BI rate. BI rate itu tadi bunga acuan ya. Bunga acuan tadi saya sudah lihat-lihat. Ini dari tahun pandemi itu cenderung naik. Waktu pandemi kan nih diturunin sampai 3,5%. Artinya pengusaha tuh kalau ya simpelnya ya, kalau kita mau minjem uang bunganya cuma 3,5%, simpelnya gitu. Aslinya nggak gitu. Simpelnya gitu. Dan sekarang udah 2024 Juni nih 6,25%. Artinya makin gede. Artinya si BI menetapkan acuan, berarti banyak pebisnis yang siap resiko lebih gede daripada pandemi. Artinya apa? Artinya nih PDB-nya naik, artinya orang belajarnya justru dari tahun ke tahun makin naik. Terus BI rate-nya naik, artinya pebisnis semakin tahun seiring waktu karena naik, pebisnis ya siap bisnis jor-joran. Nah, inflasinya kan karena ini berhubungannya sama wages ya, sama gaji ya. Saya lihat sih, oke, inflasinya mungkin cenderung menurun, stagnan atau cenderung menurun, ya mungkin bisa dibilang ngaruhnya ke daya beli jadi turun. Karena apa? Inflasi itu kan ke harga produk ya, dimana wages tuh gaji kan relatif stabil ya, kita naik gaji paling setahun sekali, naikin gaji karyawan paling setahun sekali dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan barang nggak laku atau produsen itu nggak laku kan dia nurunin harga. Kalau laku ya naikin harga dan seterusnya. Itulah inflasi. Jadi ini indikasinya apa? PDB dengan indikasi naik menurut saya purchasing power ya terus tentu naik, daya beli tentu naik. Terus inflasi yang cenderung menurun itu menurut saya ya daya beli ya yes mungkin turun, mungkin. BI rate yang cenderung naik berarti daya beli naik. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi di tengah-tengah. Yang jelas daya beli fix naik jelas enggak lah. Daya beli fix turun juga enggak karena PDB kita naik. BI rate juga naik, jelas enggak. Berarti ya di tengah-tengah bisa dibilang daya beli ya mungkin stagnan aja atau ya pertumbuhannya ya tumbuh cuman ya nggak signifikan gitu tumbuh seperti ini. Nah ini secara makro. Secara makro kita kalau dipecah per sektor ya mungkin aja memang yang beli online, tapi saya rasa nggak ada sektor beli online. Yang ada sektor misalkan sektor industri, sektor fashion mungkin, sektor makanan, sektor bahan pokok dan seterusnya. Tapi kalau sektor jual beli online saya rasa nggak ada ya. Nah ini tolong banget yang ngerti soal ini tolong banget komentar bener nggak nih analisis saya yang jelas. Menurut saya hipotesa saya daya beli jelas nggak turun, daya beli jelas nggak naik, jadi kita di adem ayem, di stagnan. Lanjut, opini saya, kompetisi makin berat. Yes, ini yang saya lihat faktanya kayak gitu. Jadi kalau saya bikin grafik yang ungu ini seller tuh katakanlah ini jualan online, saya pertama kali jualan online itu tahun 2006 waktu masih SMA di Kaskus. Mau lulus ya, iyalah 2006 lah. Itu nggak teman-teman saya nggak ada yang mau jualan online. Ke warnet juga paling main game dulu. Kalau saya zaman game namanya apa Ragnarok. Mana ada yang mau jualan online, artinya sellernya sedikit. Tapi makin di sini kan makin banyak, apalagi pas pandemi ini 2020 orang diam di rumah jualan online semua. Jadinya boom, sellernya banyak. Sedangkan tadi kita lihat perputaran uang cenderung stabil. Kalau ya maksudnya jelas walaupun naik tadi PDB-nya naik, jelas bahwa kenaikan PDB itu maksudnya nggak seboom naiknya jumlah seller. Artinya apa? Kuenya bertambahnya cuma sedikit, sellernya bertambahnya banyak. Berarti kita ada di sini nih. Kita ada di sini di mana kita kompetisinya makin berat. Jadi memang faktanya sekarang itu kalau memulai gampang, semua orang bisa mulai. Semua orang punya HP, semua orang bisa internet. Beda zaman 2006, HP nggak ada di internet. Terus HP nggak ada di internet nggak ada di HP, lalu mau jualan nggak semua orang mau. Dulu masih zamannya MIRC ya, chatting doang, nyari jodoh dan seterusnya. Kalau sekarang semuanya ilmunya juga ada di YouTube ada dan seterusnya. Jadi memulai itu gampang. Sekarang memulai gampang.
artinya kompetisi makin erat, barrier to entry makin rendah. Bertahan agak susah. Jadi kalau mau bertahan ya agak susah karena butuh konsistensi dan sebagainya. Dan scale up ya susah, jelas susah. Mau zaman sekarang, zaman dulu yang namanya scale up tuh susah banget, susah banget. Jadi ini nggak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah untuk memulai itu gampang. Jadi faktanya kalau dibilang sekarang jualan online lebih mudah atau lebih susah, saya berani bilang lebih gampang memulai. Tapi kalau bertahan agak susah dibanding 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu pilihannya sedikit. Lalu untuk scale up dari dulu juga memang susah. Oke. Lalu terus kudu piye. Jadi ya opini-opini saya tadi terus kudu piye. Ini saran saya ya buat newbie karena memang memulainya gampang dan kita lihat bahwa daya beli menurut saya sih nggak turun-turun amat. Ya newbie yang mau memulai ya mulailah, mulai aja. Tapi saya bilang jangan dari ngemodal berlebih, yaitu menurut saya sayangnya mulainya saran saya itu start dari afiliator dulu. Biasakan dulu bikin konten, biasakan dulu lihat produk-produknya apa yang laris apa yang tidak. Nanti pelan-pelan newbie spending iklan yang ikhlas sampai 100.000 sehari dan seterusnya. Jadi ya newbie saran saya start small dulu. Mau langsung ke 100.000 sehari, saya tidak menyarankan itu. Dijamin rugi lah. Dijamin rugi itu untuk sekarang karena tadi kompetisinya banyak. Kompetisinya dari yang digabungin kan, dari yang newbie sama yang non newbie. Makanya newbie saran saya start dulu dari afiliator. Sederhana kok, sederhana. Dari afiliator nggak perlu nyetok, kita modal untuk konten aja, modalnya bisa dibilang cuma internet sama ide. Itu. Lalu yang kedua, terus kudu piye? Kudu jeli momentum. Ini klise sih, dari dulu juga namanya bisnis itu harus yang namanya bisnis itu dari dulu juga harus jeli momentum. Tapi ya ini klise, tapi sekarang ya saya mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan teman-teman juga ya harus jeli momentum. Contohnya apa? Sederhananya gini ya, kalau kita konteksnya jualan online, punya toko hijab, punya toko seragam, punya toko yang kaitannya sama undangan kayak batik, kayak seserahan, terus punya domba misalkan, atau punya website umroh dan seterusnya. Itu semuanya memanfaatkan momentum. Hijab jelas memanfaatkan momentum lebaran, walaupun dibanding yang lain hijab tuh yang lebih stabil ya. Itu cukup gede non lebarannya. Lalu seragam jelas ajaran baru. Lalu kondangan jelas bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan musim kawin ya. Terus domba ya jelas Idul Adha. Nah, jadi setiap seasonnya kita punya satu kaki di situ. Saran saya kayak gitu, dan saya lagi berusaha untuk melengkapi portofolio bisnis saya dari setiap season atau ramenya apa. Gitu, teman-teman. Ini opini saya. Mudah-mudahan ada insight-nya karena tadi memang pasti agak ngawang-ngawang. Yang intinya adalah semangat terus dan harus jeli manfaatkan momentum. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.